Sebelum lanjut ke dalam videonya, bantu subscribe channel ini dan like jika suka. Satu kesalahan kecil, semuanya meledak. Shinkansen melaju lebih dari 100 km per jam. Film diawali, penumpang satu persatu naik ke dalam kereta. Pintu tertutup, semua terasa biasa. Kereta mulai melaju. Tanpa tahu, perjalanan ini akan berakhir dengan kejutan yang tak pernah mereka bayangkan. Kereta resmi berangkat. Penumpang sibuk dengan urusan masing-masing. Suasana masih tenang, hingga sebuah panggilan misterius masuk dan mengubah segalanya. Saat telepon itu berbunyi, tiba-tiba ledakan dahsyat terjadi di jalur lain. Kereta di jalur itu benar-benar meledak. Petugas panik langsung menelepon masinis perempuan. Suaranya gemetar. Peringatan itu bukan lagi ancaman, tapi kenyataan. Di dalam telepon, terdengar satu pesan dingin. Ada bom di kereta ini. Masinis perempuan itu terdiam, panik. Tanpa sadar, kecepatan berkurang sedikit, dan bahaya pun semakin dekat. Kabar itu menyebar. Penumpang mulai panik. Kereta berubah kacau. Teriakan pecah di mana-mana. Seorang pria dan penumpang wanita terlibat pertengkaran. Ketakutan mulai mengambil alih segalanya. Calm down now. Kereta terus melaju tanpa boleh melambat. Di ruang pemantauan, petugas segera menyusun rencana. Kecepatan boleh dikurangi, asal tidak kurang dari 100 km per jam. Jika melewati batas itu, bom akan aktif. Di dalam kereta, kepanikan tak terbendung. Semua sadar, satu angka menentukan hidup dan mati. Dari ruang kendali, petugas memberi arahan cepat. Alih ke jalur tengah, kosongkan jalur depan, lambat, tabrakan massal bisa terjadi. Manuver itu berhasil. Kereta lolos dari tabrakan. Namun bagian depan rusak parah akibat benturan ringan. Petugas akhirnya bernapas lega. Tanpa menghentikan laju, kereta bantuan dikerahkan di jalur samping untuk mengevakuasi dan memberi pertolongan. 100 km per jam, pintu kereta perlahan dibuka. Angin menerpa keras. Semua menahan napas. Evakuasi di tengah kecepatan tinggi pun dimulai. Para penumpang bersiap dengan napas tertahan. Barang ditinggalkan, wajah penuh ketakutan. Angin menghantam dari pintu terbuka. Di kecepatan tinggi, satu langkah menentukan hidup atau mati. Sementara itu, petugas menuju ruang mesin di depan kereta. Panel diputar, mereka mulai bekerja. Salah satu kesalahan kecil bisa memicu ledakan. Di tengah kekacauan, seorang penumpang merekam semuanya secara live. Sementara itu, petugas membuka sambungan antar gerbong. Dibantu kru lain, baut dilepas perlahan. Seluruh kereta menahan napas. Salah satu kru terjebak di gerbong yang berisi bom. Dengan teriakan terakhir, ia melompat keluar tepat saat sambungan terlepas. Detik berikutnya, gerbong itu meledak. Kecepatan dijaga stabil di atas 100 km per jam. Satu persatu, penumpang dievakuasi. Perlombaan melawan waktu belum berakhir. Untuk itu, petugas mengirim gerbong sambungan khusus. Gerbong itu melaju perlahan mendekat.
menjadi penghubung di antara dua kereta yang masih bergerak. Semua bergantung pada satu penyambungan ini. Setelah sambungan terkunci, penumpang mulai dipindahkan ke gerbong lain. Langkah mereka gemetar, mata penuh harap. Satu persatu, nyawa berhasil diselamatkan. Namun tak semua penumpang berhasil dipindahkan. Beberapa tertinggal di gerbong belakang. Seorang perempuan bernama Yuki Tanaka panik. Ia berteriak mencari sahabatnya yang belum keluar. Suasana mendadak hening, belum semua nyawa terselamatkan. Masinis perempuan panik dan refleks mengurangi kecepatan. Gerbong tersentak keras. Tabrakan antar gerbong pun terjadi. Seorang pria bernama Kenji Sato terlempar. Tubuhnya tertancap besi, darah mengalir. Kereta kembali sunyi. Kepanikan berubah jadi horor nyata. Everyone's in the rescue train. Saat adu terjadi di dalam gerbong, masinis wanita mengerem kereta. Benturan keras terjadi. Gerbong itu hancur. Petugas kereta panik menghubungi kru lain. Di tengah kekacauan, Kuroda menerima telepon dari wanita misterius. Wanita di telepon berbicara tentang masa lalu Kuroda dan dosanya yang belum terbayar. Ia memberi peringatan dingin. Ini baru permulaan. Saat panggilan berakhir, rumah itu meledak, menegaskan bahwa ancaman itu nyata dan tak bisa dihentikan. Wanita misterius itu akhirnya mengungkap jati dirinya, Yuzuki Onodera. Semua terdiam, tak percaya. Tanpa ragu, ia menelpon pusat pemantauan kereta. Suaranya tenang, kendalinya mutlak. Sejak saat itu, kereta dan nasib semua penumpang berada di rencana teror bom Shinkansen itu. Mengetahui masa lalu Yuzuki, petugas kereta segera menyusun rencana. Satu tujuan, menghentikan Shinkansen tanpa memicu kehancuran. Ia bukan petugas, bukan keluarga, melainkan teman lama Yuzuki. Dengan suara bergetar, Aoi mencoba membujuknya, meyakinkan bahwa semuanya masih bisa dihentikan. Di ruang pemantau, ketegangan meledak. Petugas kereta marah, bukan tanpa alasan. Setiap detik terbuang membuat kereta semakin dekat pada kehancuran. Di dalam kereta, amarah meledak. Petugas pria hendak mencekik Yuzuki setelah rekannya tertusuk besi dan sekarat. Berikutnya amarah runtuh. Pria itu justru memeluknya dengan erat, lalu menurunkan kecepatan secara bertahap dengan kereta penahan di depan, agar Shinkansen berhenti perlahan tanpa memicu bom. Satu kesalahan saja, semuanya berakhir. Di jalur darurat, petugas lapangan siaga penuh. Rencana terakhir dijalankan tanpa celah. Sementara itu, kereta akhirnya berhenti dengan selamat. Di ruang pemantau, petugas sempat panik saat siaran langsung terganggu. Namun kelegaan segera berubah menjadi senyum. Misi berhasil. Akhirnya terungkap. Yuzuki Onodera, seorang siswi SMA yang menjadi dalang di balik ancaman bom di kereta, berhasil ditangani. Perjalanan berakhir. Teror pun selesai.